Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau kalian nggak mau, itu artinya kalian yang pengen susah. Aku jadikan mudah, kalian yang pengen susah. Ketika Allah katakan syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas, begitu menyebutkan hudan, teruskan ayatnya sampai dengan ke bawah. Teruskan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan hidup kalian mudah, bukan susah. Kalimat ini memang ketika diturunkan untuk mengatasi persoalan fikih terkait dengan puasa. Tapi kalimat ini, ingat kalau dibaca dengan ilmu asbabun nuzul, ingat ada kaidah mengatakan al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Makna dari ayat itu lihat pada keumuman lafadznya, bukan khusus sebabnya. Di ayat ini kalau dipahami fikih terkait dengan hukum puasa, Allah berikan rukhsah supaya kalian mudah, jangan paksakan untuk puasa kalau nggak bisa. Tapi makna ayatnya luas. Kata Allah, saya inginkan hidup kalian semua mudah, bukan susah. Makanya kembali kepada Quran supaya dapat kemudahan. Kalau kalian nggak mau, itu artinya kalian yang pengen susah. Aku jadikan mudah, kalian yang pengen susah. Jadi mau kalian itu apa? Setelah kalian merasa susah, kalian salahkan aku. Jadi mau kalian itu seperti apa? Kalian yang harus bagaimana atau aku yang harus bagaimana? Aku sudah berikan jalan, kalian nggak pilih. Setelah kalian tersesat, kalian salahkan aku. Kalian ini siapa sih? Paham? Itu cara berpikirnya demikian. Maka teman-teman sekalian, kalau kita keluarkan turunan-turunan ini, maka cara berpikirnya, ayo, antum sekali lagi, silahkan baca Quran awal sampai akhir. Tapi aktivitas Anda secara umum, apa yang dikerjakan menjadi amalan rutin, yang secara umumnya orang mengerjakan. Yang kedua, ini yang pokok. Apa amalan khusus Anda yang tidak banyak orang lain kerjakan? Maka turunkan ayat-ayatnya untuk bimbingan. Misal, tidur. Itu kan semua orang tidur, amalan rutin. Anda tidur, saya tidur, kita tidur. Hanya Allah yang tidak tidur, bahkan ngantuk pun tidak. Karena kita kemudian tidur, keluarkanlah ayat-ayat yang membuat tidur kita tenang. Supaya tidur kita enak, nyaman, mimpinya teduh, nyaman, keluarkan ayatnya. Banyak di Quran. Bangun dari tidur, keluarkan lagi ayatnya. Aktivitasnya seperti apa, dari mulai berlindung, keluarkan hadisnya. Karena hadis penjelasan dari ayatnya ada. Apa Anda pikir tidak ada ayatnya? Ada. Ya, teman-teman, Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-90 sampai dengan 190, ayat 190 sampai dengan ayat 200 itu bukan sekedar ayat yang sering dibacakan, tapi Nabi sering membacanya saat bangun tidur. Tidak banyak orang tahu. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190 sampai dengan 200. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan seterusnya sampai ujung ayatnya, sampai dengan ayat 200-nya. Itu seringkali dibaca oleh Nabi saat bangun dari tidur. Tahu dari mana Ustaz? Abu Daud nomor hadis 1369 yang meriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, qala, ya bima makna qala hadatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awas, hati-hati baik-baik. Awas, hati-hati. Sebelum menyampaikan kalimat Rasulnya, kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha min naumihi, jika beliau bangun dari tidurnya, fajalasa, duduk dulu sebentar. Setelah itu famasaha biyadihi min athari naumi, menghapus bekas gantuknya supaya sadar sepenuhnya. Karena orang baru bangun tidur itu kesadarannya belum sempurna. Maka jangan mengerjakan apapun dulu, tahan dulu sebentar. Kalau langsung berdiri, maka sempoyongan dia. Kalau langsung jalan, kemungkinan tidak akan sempurna jalannya. Maka duduk sebentar. Hilangkan bekas ngantuknya supaya sempurna, bukan langsung doa. Karena kalau Anda langsung baca doanya pun mohon maaf tidak akan sempurna. Bacaan yang dibacakan saat ngantuk itu gak akan sempurna. Makanya orang kalau sedang ngantuk-ngantuknya disarankan oleh para ulama istirahat dulu, jangan dulu tunaikan sholat. Setelah Anda sadar sepenuhnya baru sholat. Karena sholat yang ditunaikan dalam keadaan lelah yang luar biasa atau ngantuk yang sangat luar biasa tidak akan pernah mendapatkan kekhusyuan di dalamnya. Maka saat berdoa itu tahan, duduk dulu, hapus bekas ngantuknya, baru setelah itu bacalah kemudian faqara'a khawatimus surah Ali Imran. Maka beliau membaca 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Baca. Setelah itu masuk alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Baru kemudian fadzaba ila syai'in mu'allaqah, pergi ke toilet. Baru kemudian fatawadda, berwudu. Kalau beliau berjanabat mandi dulu dan seterusnya. Baru kemudian salat. Ya, dan seterusnya. Nah, itu teman-teman sekalian, ada semua ayatnya. Ada ayatnya. Maka saran saya, aktivitas rutin kita keluarkan. Makan. Bagaimana cara makan yang baik supaya ada cahayanya? Dari mulai cara nyarinya, apa yang dimakan, apa yang tidak boleh dimakan, ada semua. Cara nyarinya, Quran surah kedua ayat 168, tambah Quran surah kedua ayat 172. Kalau pengen cepat, Quran surah 7 ayat ke-96.
Makannya, Quran surah ke-7 ayat 31. Yang nggak boleh dimakan, Quran surah ke-2 ayat 173. Quran surah ke-5 ayat yang ketiga. Ada semuanya. Apalagi coba yang nggak ada? Ada semua. Di aturannya jelas sekali teman-teman sekalian. Mau kerja, ada gambarannya. Saat sakit, ada ayatnya. Saat mau melahirkan, ada ayatnya. Saat mengandung, ada ayatnya. Saat kemudian menyusui, ada ayatnya. Mau nikah, ada ayatnya. Mau melamar, ada ayatnya. Mau berinteraksi, ada ayatnya. Mau ta'aruf, ada ayatnya. Ada semuanya. Tinggal Anda keluarkan. Makanya kalau Anda berinteraksi dengan indeks, tadi sempat saya mau bawa tuh, tapi nggak sempat terbawa. Ada Mu'jamul Fahras fi Al-Fadhil Hadis. Indeks ayat Al-Quran. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Indeks itu bukan sekadar untuk nyari surat. Tapi surat apa yang antum butuhkan? Bikin kurikulum dari situ. Nih, antum apa pekerjaannya? Status antum di rumah update dulu apa nih? Setelah itu, keluarkan ayat-ayat keluarga. Supaya keluarga antum terang di rumah. Ini sesukses apapun antum di luar, kalau di kehidupan rumah tangga antum gelap, ya nggak akan enak kehidupannya. Karena itu tempat yang paling lama antum akan singgahi. Di rumah, kembali ke rumah. Maka dari itu coba update status antum. Sebagai seorang suami apa tugasnya? Keluarkan ayatnya. Sebagai seorang istri apa? Kalau sudah naik status jadi punya anak, sebagai seorang ayah apa? Seorang ibu apa? Nah antum, kalau statusnya masih di sini, sebagai seorang anak apa tugasnya? Ayatnya ada semua. Demi Allah saya katakan, begitu Anda amalkan ini, maka terang kehidupan di keluarga Anda. Demi Allah saya katakan, masalah itu seakan-akan nggak ada masalah. Karena sebelum masalah itu tiba, sudah diselesaikan oleh Allah. Ringan. Seakan-akan nggak punya masalah. Bukan nggak punya masalah. Tapi masalah itu diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anda sudah pelajari. Dan semuanya jelas. Kata Allah, kalau kamu jadi suami, yang harus kamu kerjakan ini. Ini kewajiban kamu, ini hak kamu. Kemungkinan akan terjadi sesuatu masalah, ini masalahnya. Dan mulai persoalan komunikasi, persoalan salah tangkap, persoalan dengan mertua, persoalan dengan anak, persoalan mencari nafkah, ada semua. Terus kemudian setelah itu hebatnya, cara menyelesaikannya begini. Ini cara penyelesaiannya. Ini yang umumnya, ini yang cara cepatnya. Kamu kerjakan ini, maka selesai kehidupan di situ. Tuntas. Dan hebatnya lagi, itu langsung dicontohkan oleh Nabi dalam kehidupan di masyarakat yang paling jauh terperosok ke dalam. Disebut jahiliyah. Di semua aspek itu ketinggalan. Akhlaknya ketinggalan, kemajuan yang nggak ada, ilmu pengetahuan ketinggalan, semua ketinggalan. Ingin memberikan contoh, Allah ingin memberikan pesan kepada kita. Nih, yang paling tertinggal aja di bumi, saya turunin cahaya jadi terang. Jadi menginspirasi dunia, apalagi kalian yang sekarang sudah bukan jahiliyah lagi. Masa nggak bisa lebih hebat daripada yang dulu? Tuh. Perangkatnya ada semua, teknologi sudah maju, ilmu pengetahuan sudah demikian hebatnya. Masa nggak bisa ngalahin capaian orang jahiliyah yang perangkat teknologinya dan kehidupannya nggak seperti antum sekarang. Dulu untuk menulis saja bagaimana perangkatnya, sekarang ada semuanya. Laptop aja ada tulisan sekarang, penanya langsung digital. Silakan, ada semua. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.